Halo, selamat datang di Sikes Kosmosian Podcast. Halo Kosmosian, kenalin aku Cindra dari PSDM Heri Kosmos. Di podcast kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemani sama Mona. Halo semua, kenalin aku Mona dari PSDM. Nah, gimana nih Mon kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Cin. Kalau Cindra sendiri gimana tuh kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mon. Semoga yang mendengar kabarnya juga baik-baik aja ya Mon. Iya, tapi sebentar deh. Podcast, Sikes, apaan sih itu, Cin? Oke, jadi Sikes atau Kosmosian Podcast merupakan program kerja milik divisi PSDM yang membahas suatu tema tertentu dengan narasumber yang berpengalaman. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih, Mon. Wah, siapa ya kira-kira? Jadi penasaran deh. Oke, daripada kita penasaran, kita panggil aja kali ya Kak Brian. Halo Kak Halo Brian. Kak Ah, Brian. halo Mona, halo Cindra, dan halo juga teman-teman pendengar podcast hari ini. Wah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Wah, hari ini sih kabarnya baik ya. Terus kan lagi agak hujan-hujan gitu, jadi ya kita bisa lah ngobrol-ngobrol santai gitu. Oke, mungkin daripada berlama-lama, mending Kak Brian boleh nih perkenalin diri dulu biar teman-teman semua bisa kenal sama Kakak. Oke, halo teman-teman pendengar Sipkes, kenalin aku Brian Timothy, biasa disapa Brian, mahasiswa Universitas Pertamina, Teknik Kimia 2020. Mungkin di sini kalau ngomongin terkait HC, aku dulu mantan ketua UKM HC, angkatan yang kabinet Orion gitu ya, dan juga salah satu orang yang ada di Space Up 5.0 juga. Oke, bener banget. Jadi Kak Brian ini merupakan Ketua Umum UKM Heri Kosmos periode 2022-2023. Nah, pastinya nanti banyak banget nih cerita-cerita yang mau dibagiin ke teman-teman pendengar. Wah, oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya. Nah, di sini pertanyaan pertama itu dari aku. Menurut Kakak, UKM Hero Cosmos itu seperti apa sih? Terus bisa nih jelasin perbandingan pandangan Kakak sebelum masuk HC dan sesudah masuk HC. Oh, oke, oke. Ini pertanyaannya seru banget ya. Sebenarnya pertanyaan yang simpel, tapi jawabannya seru. Jadi, aku sendiri, UKM Heri Kosmos itu kan emang namanya UKM Riset dan Karya Tulis Ilmiah gitu ya. Jadi, secara pakem, emang kita di sini belajar tentang karya tulis ilmiah, ngebuat karya tulis ilmiah, belajar membuat kerangka berpikir, mengenerate idea, dan lain-lain gitu ya. Tapi di balik segala hal yang ribet gitu ya, kata-kata karya tulis ilmiah, kata-kata riset, tapi Harry Cosmos itu menurut aku adalah suatu wadah gitu ya, wadah yang sangat baik, wadah untuk menjadi teman, wadah untuk menjadi keluarga, wadah untuk mencari sahabat, apalagi eh, orang-orang yang memiliki satu visi gitu ya, dan punya ketertarikan di bidang riset dan karya tulis ilmiah gitu. Terus kalau ngomongin tadi apa perbedaan antara sebelum dan sesudah atau apa, Mona, kalau boleh diulang? Perbedaan pandangan Kakak Mhm. sebelum masuk HC dan sesudah masuk HC itu gimana? Oh, oke. Jadi perbedaan aku sebelum masuk HC dan sesudah masuk HC. Oke. By the way, sekarang ini kan aku udah semester 7. Nah, aku itu join HC itu dari mulai semester 1 ya. Jadi waktu semester 1 jadi anggota, semester 3 jadi pengurus biasa, dan di semester 5 sampai 6 kemarin jadi ketua umum gitu ya. Nah, tentunya kalau dengar kata-kata riset dan karya tulis ilmiah itu adalah kata-kata yang berat gitu ya. Akan terbayang di pikiran ini adalah UKM yang bakalan sering mikir, review jurnal, review paper. Terus menjadi pikiran juga, kuliah tuh udah capek. Kita udah mikirin banyak hal terkait penelitian gitu ya, terkait pengetahuan, terkait riset, tapi kita malah masuk lagi ke UKM yang ngomongin tentang riset dan karya tulis ilmiah. Sebenarnya awalnya berpikir kayak gitu. Cuman ternyata setelah aku masuk, UKM ini menyediakan hal yang ringan gitu ya. Ingin orang-orangnya itu berkembang dengan cara-cara yang ringan. Ditambah juga aku merasa ini adalah satu organisasi yang cukup sehat gitu ya, dimana gak banyak hal-hal yang memberatkan gitu ya, memberatkan dalam konteks sebagai
sebagai anggota atau pengurus yang mungkin terjadi di organisasi-organisasi lain gitu. Nah, jadi setelah aku masuk Heri Kosmos, itu berasa banget ternyata UKM ini tuh tercipta tidak hanya untuk belajar, tapi juga untuk mencari keluarga dan juga teman gitu ya. Nah, mungkin kalau kita dengar kata-kata, kita sering ya di sosial media dengar kata-kata, ayo masuk organisasi supaya dapat relasi gitu. Cuman terus kita mikir kayak, alah emang di organisasi bisa tuh dapat relasi. Emang relasi di organisasi bisa bantu kita cari kerja gitu ya. Nah, kalau menurut aku ketika dengar kata-kata kayak gitu, awalnya aku juga ngerasa kayak itu omong kosong gitu ya. Itu cuman kata-kata yang buat narik orang supaya masuk organisasi doang. Tetapi ternyata setelah masuk organisasi, terutama di Heri Kosmos, wah ternyata benar. Yang namanya relasi itu maknanya luas ternyata. Bisa dapat teman cerita baru, dapat teman dengan kegemaran yang sama, dapat teman yang cocok untuk curhat bahkan. Dan di sini juga bisa bisa ketemu teman-teman yang bisa diajak serius, misalnya untuk lomba dan juga mungkin organisasi secara lebih lanjut gitu. Dan dalam organisasi juga membuat aku itu bisa lebih dekat ke orang-orang di luar zona nyaman. Nah, zona nyaman aku itu adalah karena aku teknik kimia, berarti aku teknik kimia terus di angkatan aku gitu ya. Jadi aku sebenarnya bukan orang yang gampang gitu berbaur sama orang lain yang nggak terlalu dekat. Tapi dengan adanya di organisasi, aku jadi bisa berbaur sama teman di beda prodi, dengan adik tingkat, dengan kakak tingkat yang notabene itu ngebantu banget ternyata, bahkan di hal-hal akademik. Mungkin kayak gitu cerita aku sih, Mona. Oke, Kak, berarti banyak banget ya, Kak, dapat Hmm. pengalaman dari HC ini sendiri, gitu. Nah, Kak, tadi sesuai yang Kakak bilang gitu, kalau misalnya HC ini UKM yang karya tulis ilmiah banget gitu. Tapi sebenarnya UKM ini tuh isinya tuh kayak apa sih, Kak? Prokernya tuh emang yang karya tulis ilmiah terus kah? Banget kah? Gitu. Oh, oke. Ini menarik ya. Nah, jadi eh kalau UKM HC sendiri di kepengurusan aku itu, kita tuh punya prinsip sebagai mahasiswa kita punya tridharma perguruan tinggi tentunya ya, yaitu ada pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, di bidang pendidikan aku rasa udah cukup lah ya di kampus kita belajar tentang pendidikan. Nah, penelitian itu adalah kita banget gitu ya. Jadi ada pelatihan penulisan, ada kalau nggak salah ada mikrokosmos dan kayaknya di tahun ini juga ada mikrokosmos berarti ada 3 tahun tuh ada. Dan itu rata-rata yang sudah dari mikrokosmos itu lancar atau punya punya jalan yang lancar untuk bidang-bidang riset dan kajian ilmiah ke depannya. Mau itu ikut PKM dan lain sebagainya. Terus di bidang kasus ilmiah dan penelitian juga kita mensupport adanya PKM Center yang kerja sama-sama kemahasiswaan. Jadi buat teman-teman yang ingin ikut PKM, seenggaknya bisa briefing dan juga training dari mentor yang pernah ada pendanaan PKM sebelumnya. Nah, selain di bidang riset, tentunya pilar yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, ini menarik juga di tahun aku kemarin, kita ada nih dua kegiatan pengabdian masyarakat yang besar. Yang pertama itu ada menanam mangrove di daerah Pik. Yang kedua kita ada desa vokasi, di mana waktu itu teman-teman dari HC dan teman-teman dari Ikatan Lembaga Penalaran dan Penelitian Mahasiswa yang berada di daerah Banten, kemudian di daerah Jakarta, dan juga Jawa Barat lainnya, itu kita ngajar di suatu desa di daerah Bandung untuk anak-anak SD. Dan waktu itu juga kebetulan pas 17 Agustus, jadi juga ngadain acara 17-an sama masyarakat sekitar. Nah, selain menerapkan tiga prinsip perguruan tinggi tersebut, di HC juga ada kegiatan-kegiatan lain yang menurut aku juga seru gitu ya. Tentunya yang bangun relasi, kayak ada family gathering, kemudian kayak seremoni seperti welcoming, closing, dan lain-lain. Dan selain itu, HC punya proker-proker uh, yang bentuknya suatu acara gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada namanya Ideathon, itu lomba buat anak SMA. Dan yang kedua adalah International Pertamina Space Up. Nah, jadi kalau ngomongin itu adalah kesempatan buat teman-teman untuk berorganisasi sesungguhnya gitu ya. Karena mengurus suatu acara itu tuh punya tantangan tersendiri. Harus bisa berkomunikasi dengan banyak pihak, berani mengambil keputusan, belum lagi menganalisis resiko yang akan terjadi, dan lain-lain. Dan dari pengalaman aku, terutama di Space Up,
itu pengalaman yang luar biasa banget sih. Banyak banget orang yang baru aku kenal, terus bisa berhubungan langsung dengan mungkin orang-orang di BUMN, kayak di Pertamina, terus di anak-anak Pertamina, untuk cari sponsor dan lain sebagainya, terus ketemu orang-orang yang menarik gitu ya, seperti pembicara-pembicara. Kalau kemarin itu ada superhero kebersihan, nah itu tuh kayak sejenis Pandawara Group, dan yang kedua ada Leonardo Edwin, itu dari salah satu content creator yang saat ini di bawah naungan Mentapu Corps gitu. Nah, jadi banyak hal sih kalau teman-teman masuk ke HC, banyak hal yang bisa teman-teman lakuin, dan aku rasa banyak hal juga yang bisa digunakan untuk improve diri menjadi orang yang lebih baik lagi. Kira-kira gitu sih, Cindra dan Mona. Oke, jadi bukan cuman tentang karya tulis ilmiah ya, Kak. Jadi banyak banget gitu kegiatan-kegiatan di luar dari karya tulis ilmiah. Nah, betul tuh. Intinya masuk HC itu menyenangkan dan seru. Nah, terus aku mau nanya lagi nih, Kak. Kan sebelumnya Kakak bilang jadi ketua HC itu di semester 5. Nah, sementara semester 5 kan banyak orang yang bilang semester 5 adalah semester yang cukup hektik. Nah, mungkin boleh tuh Kak diceritain gimana awal mula Kakak memantapkan diri untuk menjadi ketua umum HC di tengah tugas dan kegiatan kuliah yang cukup padat. Oke, thank you Mona for the question. Ini tuh ceritanya menarik banget gitu ya. Tapi mungkin sebelum aku masuk ke aku gitu ya, jadi aku mau kasih tahu juga bahwa sebelum aku tuh ada ketua HC namanya Bang Atala Noval gitu ya. Nah, dia itu keren banget pokoknya improve HC dari UKM yang sepi peminat, kegiatannya kurang menarik, terus juga mungkin ada hal-hal yang kurang menarik, apalagi waktu itu masih online gitu ya, dan bahkan dia pun yang pertama kali mengikrarkan Space Up itu tingkatnya internasional gitu. Nah, dia tuh udah keren banget dan aku pikir gak ada struggle buat dia. Nah, ini menarik banget. Jadi kemarin itu Bang Atlan Noval ini jadi wisudawan terbaik di Universitas Pertamina, teman-teman. Nah, terus Bang Atlan Noval itu prestasinya banyak banget by the way. Mau itu yang nasional, yang internasional, dia juga dapat penghargaan dari berbagai instansi, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Terus dia juga pernah menjadi ketua di banyak organisasi, dan salah satunya di HC tentunya, dan juga banyak hal-hal pencapaian lainnya di dalam masa kuliahnya gitu. Tapi menariknya kemarin ketika dia wisuda dan menjadi wisudawan terbaik dan memberikan speech, dia menyebutkan bahwa ternyata HC lah tempat dia bisa bertumbuh dan berkembang gitu ya. Dimana dari UKM yang dibilang banyak hal yang harus diimprove, dan kini sudah menjadi UKM yang baik. Dan dia mengatakan bahwa HC itu merupakan salah satu part dari masa kuliahnya yang merubah hidup dia gitu. Dan menurut aku itu menarik banget, dari sekian banyak prestasinya dia hanya menyebutkan HC dalam speech-nya gitu. Nah, lanjut ke bagian aku gitu ya. Sebenarnya ketika aku masuk jadi ketua HC itu berat gitu ya. Eh HC sebelum aku itu adalah HC improve luar biasa yang tadi aku udah ceritain, dan punya mantan ketua yang juga luar biasa sosoknya gitu. Aku takut gitu ketika aku jadi ketua HC, ternyata ekspektasi orang itu nggak sesuai gitu. Terjadi penurunan kualitas dan lain-lain. Tapi eh tapi aku ingat gitu, aku dari awal udah sama HC, dan aku salah satu organisasi yang aku selalu betah dan tumbuh itu di HC gitu. Akhirnya karena waktu itu ada mau pemilu, terus seperti biasa ya, pemilu-pemilu di sini seri ketuanya agak lama gitu. Akhirnya aku berani memantapkan diri buat jadi ketua UKM gitu. Nah, aku pernah bilang bahwa jadi ketua UKM HC itu hanya bermodalkan cinta gitu ya, tanpa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, so uh, karena waktu masih semester 4 ya, menjadi ketua kan pemilihannya semester 4. Jadi emang mungkin belum terlalu berasa gitu masa-masa sulit kuliah. Nah, setelah masuk jadi ketua HC, barulah kayak banyak hal yang membuat terkejut-kejut gitu ya. Kayak, ya banyak lah hal yang nggak bisa mungkin dimengerti oleh banyak orang, dan baik itu masalah dari pribadi aku sendiri yang ngerasa belum sanggup, dan lain-lain gitu. So,
masuk ke semester 5, semester paling berat, dan itu juga semester pertama Universitas Pertamina ngadain kuliah offline gitu ya. Yang tadinya aku nggak tahu ini orangnya sosoknya kayak gimana, tiba-tiba offline. Pas offline juga shock lagi, ketemu orang-orang yang beda sama kalau lagi online gitu ya. Kayak Mona gitu ya. Misalnya aku ingat banget pas aku wawancara Mona tuh aku nggak yakin nih Mona masuk ke HC. Jadi pengurus kemarin kalau boleh cerita. Karena kayak pas wawancara santai banget. Terus kayak ini niat nggak sih gitu. Ternyata pas udah offline ya ketemu Mona, Mona orangnya periang banget. Bisa mencairkan suasana di HC yang kadang-kadang suka agak tegang. Terus bisa membuat akrab satu sama lain gitu. Dan gitu pun dengan teman-teman lain. Syukurnya kita bisa ngebangun HC sama-sama dan menjalani proker-proker yang begitu luar biasa di semester 5. Dan yang terakhir di semester 6 sih, itu yang berat ya, karena harus ngurus space up yang kayak setiap seminggu sekali harus rapat, harus ada progres. Tapi ternyata eh, sibuk berorganisasi itu nggak ngerusak sih, nggak merusak gimana nilai kita, nggak merusak gimana IPK kita, selama kita enjoy di dalamnya gitu ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatannya atau ngurusin organisasi itu harus dibawa fun. Terus kita harus merasa kita adalah bagian dari organisasi. Dan kalau mau organisasinya berkembang, kita juga harus berkembang. Kalau ingin organisasi sukses, kita harus berusaha untuk sukses. But kita nggak boleh sih emang ninggalin namanya kuliah. Jadi ya harus balance juga sih. Mungkin kayak gitu sih, Mon. Oke, Kak. Jadi kan mengingat HC nih, Kak, pernah dinobatkan sebagai UKM terbaik nih, Kak. Mungkin ada tips and triknya, Kak, gimana sih jadi pemimpin yang baik dan proses buat dapetin gelar UKM terbaik itu kan juga nggak mudah, Kak. Mungkin ada cerita-cerita di baliknya gitu, Kak, yang bisa di-share di sini. Oke. Tentunya itu kan bukan hanya karena kinerja satu orang gitu ya. Itu pasti karena satu tim gitu ya. Jadi satu pengurus HC, begitupun juga anggotanya dan volunteernya yang benar-benar bisa bekerja sama gitu. Nah, cuman gimana sih bisa ngebangun sebuah ekosistem yang sehat gitu lah ya bisa dikatakan. Nah, jadi menurut aku ketika aku ingin menjadi seorang pemimpin gitu ya, aku harus punya yang namanya role model gitu. Karena aku rasa nonton di YouTube, nonton TikTok, cari kayak bagaimana sih cara menjadi pemimpin yang terbaik? Gimana sih cara membangun organisasi mahasiswa yang mendukung dan lain sebagainya gitu, itu bakalan susah banget diterapin. Karena itu sangat idealis gitu ya. Dimana banyak perbedaan. Mungkin satu konten sama konten lain itu bakalan beda. Mungkin dia ngomong begitu karena situasinya beda. Nah, jadi dari selain mungkin ada beberapa hal yang menjadi acuan aku gitu untuk sempat mimpin di UKM, harus punya yang namanya role model gitu. Nah, siapa sih role model aku? Nah, jadi role model aku itu adalah Bapak Presiden Joko Widodo gitu. It's simple gitu. Aku ngerasa ketika dia mimpin, itu tuh seru banget kelihatannya gitu. Yang bahagia tuh bukan dia doang, tapi rakyatnya juga bahagia, kabinetnya juga bahagia, dan bahkan orang-orang di luar dari negara Indonesia juga bahagia sama dia. Beberapa prinsip yang aku ambil yang pertama, sebagai seorang pemimpin itu mungkin kita harus punya namanya kayak karisma, harus dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu kita punya hak-hak yang membuat kita beda sama masyarakat. Tapi di kepemimpinan Pak Jokowi itu dia memiliki prinsip saya adalah rakyat. Jadi dia selalu dekat sama rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi itu sebagai seorang presiden, dia itu memberitahu kepada dunia bahwa dia itu tidak bekerja sendiri gitu. Saya rasa mungkin sebelum Presiden Jokowi, saya hanya tahu presidennya itu siapa gitu. Saya nggak tahu siapapun yang ada di bawah dia. Tapi ketika Pak Presiden Jokowi jadi presiden, kita tahu siapa wakilnya, kita tahu siapa ketua DPR, kita tahu Menteri Pertahanan siapa, Menteri Pendidikan siapa, Menteri Luar Negeri siapa, dan lain-lain gitu. Itu juga menarik bahwa harus adanya pengakuan kepada orang-orang yang mensupport seorang pemimpin. Yang ketiga adalah santai gitu. Menurut aku Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin yang cukup santai di luar kelihatannya gitu ya. Jadi sangat
sering mengadakan seremoni, terus sering berbincang, terlihat dekat dengan kabinetnya dan juga masyarakatnya. Nah, saya rasa dari tiga hal tersebutlah yang akan aku terapin di HC kemarin. Jadi yang pertama aku pengen bisa dekat sama Osmosian, tapi mungkin aku mulai dari pengurusnya dulu. Jadi kita bisa deket, kita tidak hanya berhubungan sebagai mahasiswa atau secara profesional, tapi kita juga jadi teman gitu. Makanya aku ngelihat sih banyak banget ya pertemanan-pertemanan lucu di HC gitu. Baik itu pertemanan yang hahi doang, sampai ada pertemanan yang buat kompetisi, yang buat PKM itu kayak keren banget gitu. Terus tidak ada rasa adanya barrier antara anggota, anggota angkatan lebih bawah, anggota yang lebih tinggi, anggota lama, anggota baru, pengurus, bahkan sampai ke pengurus intinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mau kayak kalian kerja sendiri gitu. Jadi aku memberikan kesempatan buat teman-teman kepada teman-teman untuk program kerjanya buat sendiri dan masing-masing staff harus gantian jadi suatu PIC dari proker gitu. Supaya semua di anggota ini, semua di Hari Kosmos bisa dapat pengakuan dari orang luar dan ada suatu kebanggaan di dalam diri bahwa aku adalah bagian dari Hari Kosmos dan aku harus memberikan yang terbaik kayak gitu. Dan yang ketiga, menurut aku penting buat setiap orang yang telah berusaha dan bekerja itu mendapatkan apresiasi gitu. Nah, jadi salah satu cara aku adalah aku pengen banget di HC itu nggak tegang gitu ya. Yang rapat harus berlarut-larut malam, berhari-hari, duduk di meja melingkar, gak boleh main HP dan lain sebagainya. Nah, salah satu unik kalau mungkin teman-teman tahu di HC itu pas kabinet aku kita pernah ngadain rapat di Tebet Eco Park gitu ya. Jadi selain kita rapat, kita healing dan kita juga ya bisa bercengkrama sama lain. Selain itu juga selalu mengapresiasi setiap kinerja yang dibuat, setiap program kerja yang telah selesai, membantu memberikan evaluasi, terus eh, memberikan masukan dan juga memberikan beberapa seremoni juga kayak waktu welcoming itu menurut aku bentuknya caranya kita agak seremoni gitu ya. Terus closing juga seremoni. Terus di LPG juga kita ada seremoni. Jadi menurut aku apalagi kita sebagai UKM yang non-profit gitu ya, seremoni itu juga penting. Nah, jadi mungkin tiga hal itu yang menurut aku simple, tapi yang bisa ngebangun suatu teamwork yang luar biasa di HC. Dan untuk kedua kalinya, HC bisa mendapatkan gelar UKM terbaik dari kemahasiswaan Universitas Pertamina. Seperti itu. Wah, keren banget. Dan aku juga baru tahu kalau misalnya Kak Brian tuh role modelnya ternyata Pak Jokowi ya. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, dalam membangun organisasi di tangan Kakak pada saat itu, pasti banyak hambatan atau masalah-masalah yang datang. Nah, cara Kakak buat ngehadapin hal itu gimana Kak? Oke, kalau ngomongin masalah itu pasti ada lah ya. Nah, menurut aku tentunya kan masuk ke HC itu juga semua orang dari nol gitu. Termasuk aku memimpin HC ya aku lebih aku dari nol. Oleh karena itu setiap ada masalah harus sama-sama kayak dipikirin, dicari solusinya. Terus suatu masalah itu jadi pembelajaran agar tidak terulang di waktu yang akan datang. Oleh karena itu penting gitu kalau ada masalah selesai dilakukan sharing kepada satu sama lain, terutama mungkin ada proker-proker serupa gitu, ada satu masalah di-sharingkan kayak gitu. Kalau masalah yang personal terutama terkait orang gitu ya. Nah, aku sih awalnya emang kayak, oh kalau ini emang gak niat atau ini emang gak ada sosoknya, udah cut off aja. Awalnya kayak gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, aku sadar gitu, ada teman-teman yang sebenarnya mengabdikan diri buat UKM ini. Cuman ada satu waktu dia bakalan hilang gitu ya. Nah, awalnya aku kayak kesel, ini kenapa sih tiba-tiba hilang, kerjanya terbengkalai gitu. Ternyata di setiap sikap yang kurang baik orang lain itu adalah latar belakangnya gitu. Dan kadang itu kita harus cari tahu dulu nih kenapa sih ada masalah personal apa sih
apakah masalahnya sama kita atau dia punya masalah dengan yang lain yang menyebabkan kinerjanya menurun. Dan ternyata ada hal yang mungkin dia mendapatkan kemalangan atau mungkin ada masalah yang nggak pernah kita kira sebelumnya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau ada masalah di akhir itu harus yang namanya ada kesabaran sambil menunggu kira-kira apa sih penyebab dari masalah. Mungkin kayak gitu ya. Oke, Kak. Nah, waktu menjabat nih, Kak, pasti banyak banget nih momen-momen yang terbentuk. Mungkin apa sih, Kak, momen yang selalu teringat dan mungkin kalau bisa diulang tuh boleh deh diulang gitu. Oke, kalau terkait momen-momen berharga gitu ya. Tahu nggak? Ternyata momen berharga aku di Hari Kosmos itu adalah ketika udah selesai. Justru kayak, oh baru terasa gitu. Selama ini tuh jalan di sini tuh luar biasa banget gitu. Punya teman-teman yang luar biasa, punya support system, punya teman cerita, dan banyak banget deh pokoknya dari HC yang bisa aku dapat gitu. Nah, mungkin ini ada satu yang kayaknya bakal aku sharing kemana-mana terkait hal berharga dari HC, tapi aku dapetnya di luar dan itu kayaknya nggak akan pernah aku lupain. So, basically aku ini adalah seorang introvert gitu ya. Pokoknya aku tuh introvert banget. Mungkin habis podcast ini aku bakal tidur selama 5 jam kayak karena sosial energiku habis gitu ya. Jadi aku introvert awalnya, terus nggak punya pengalaman organisasi di SMA, nggak pernah jadi OSIS, nggak pernah jadi MPK, so nggak punya kemampuan public speaking yang cukup baik. Cuman ketika masuk HC kan harus improve diri lah ya, apalagi ini UKM yang oh wow gitu, istilahnya agak wow gitu di Universitas Pertamina. Jadi aku coba untuk improve diri, kayak coba nonton. Sebenarnya ini kayak di TikTok mungkin kadang suka lewat gitu, kayak tips-tips public speaking dan lain sebagainya gitu. Aku ingat banget pertama-tama pertama kali aku speech, mungkin sambutan acara gitu ya. Wah, itu kacau banget kata-katanya. Mungkin aku bahkan merasa ini kata-kataku nyinggung perasaan orang nggak ya gitu. Nah, seiring berjalan waktu, belajar makin lama juga ngerasa semakin baik. Dari mulai gimana cara public speaking, dari mulai ngomong yang punya rasa kayak gimana, body language, dan lain-lain. Sampai aku selesai dari HC, ya oke, selesai. Dan aku nggak ngerasa, mungkin aku ngerasa public speakingku lebih baik, tapi kayak ya udah, itu hanya ada dalam diriku. Nah, singkat cerita, kemarin itu aku kerja praktek gitu ya. Ini tuh aku kayak oh my god gitu. Jadi pas kerja praktek itu ada 26 orang yang kerja praktek di sekitar 6 bidang berbeda-beda gitu. Dan kita punya satu mentor koordinator. Nah, satu hari kayak kira-kira baru 2 minggu atau 3 minggu dari kerja praktek, kita dikasih tugas di setiap divisi itu untuk presentasi. Dan yang terjadi adalah di situ bahkan ada kayak divisi humas, divisi manajemen yang basically itu orang sosum yang banyak berkomunikasi, terus juga banyak orang-orang yang pokoknya sebenarnya menurut aku tuh harusnya orang-orang fluent dalam public speaking gitu ya. But ketika presentasi ternyata aku dan tim aku itu katanya public speaking yang sangat bagus, PPT-nya menarik dan lain sebagainya, dan itu aku kayak wow, ini tuh lingkungan baru dan dapat apresiasi kayak gitu. Dan ditonton oleh teman-teman dari perguruan tinggi lain ceritanya kayak gitu. Bahkan ketika di akhir periode kan kayak dikasih, kira-kira ada nggak evaluasi buat perusahaan atau ada pesan-kesan, dan aku kayak ngomong lah sedikit gitu, dan satu kata dari, atau satu kalimat dari mentor aku kayak, kata-kata dari Mas Brian ini menarik sekali, dan saya banyak belajar dari Mas Brian. Dan kata-kata mungkin kata-kata menarik dari sepanjang aku sambutan itu atau perpisahan itu dijadikan caption gitu ya di Insta Story teman-teman dan juga mentor aku tersebut. Dan menurut aku hal sesimpel itu menyadarkan aku bahwa ternyata selama di HC hal simpel yaitu public speaking itu benar-benar berpengaruh luar biasa dalam hidup aku. Oleh karena itu mungkin buat teman-teman yang sekarang dengerin podcast ini,
yang ada di HC, silakan kalian banyak membuat kesalahan, terus kalian terus evaluasi diri, harapannya nanti keluar dari HC bisa punya cita-cita menarik dan bisa ngerasakan ternyata banyak improvement pada diri teman-teman. Jadi itu dari ceritaku sih, Cindra dan juga Mona. Oke, menarik banget ya, Mon. Wah, iya nih dikasih pesan-pesan juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, kalau gitu, aku mau minta kesan kakak selama menjadi ketua HC. Oke, oke. Kalau kesan aku adalah HC itu adalah organisasi yang benar-benar fokus pada manusianya gitu ya. Bukan organisasi yang ribet sendiri sebagai suatu organisasi. Banyak banget kesempatan untuk improve diri di HC, belajar, menemukan relasi. Dan bahkan aku tuh suka kayak senang gitu ya kalau ngelihat ada teman-teman yang kelihatannya tuh dia bahkan nggak ngerasa bakal bisa punya teman gitu. Amin. Kayak teman-teman yang eh, kayaknya dia ya udah sama satu prodinya aja gitu. Tapi ketika masuk HC bisa punya teman-teman yang beda prodi dan kayak dekat banget gitu. Terus juga terbentuknya tim-tim lomba di HC gitu ya. Terus eh, di HC juga kan orangnya beda-beda latar belakang gitu ya. Nah, timbul cerita-cerita yang menambah wawasan kita sebagai manusia pada umumnya gitu, sampai wawasan-wawasan profesional gitu. So, dari kesan aku di HC, itu adalah banyak hal yang mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini nggak pikirin masuk HC itu tujuannya untuk upload hal-hal tersebut, atau mungkin bisa dikatakan seperti ini, banyak banget surprise yang teman-teman bakal dapetin ketika teman-teman benar-benar berdiri atau bersama-sama dengan HC seperti ya yang udah aku ceritain tadi. Semoga buat teman-teman yang kemarin telah berkontribusi di HC dilanjutkan terus segala upayanya dalam improve diri, dan buat teman-teman yang sekarang join di kabinetnya Aquila, selamat berimprovisasi diri, selamat melakukan kesalahan, selamat Anda mungkin sebentar lagi akan menjadi orang yang lebih baik dari Anda sebelumnya. Mungkin itu ya. Oke, bener banget, Kak. Bisa dapet temen, Kak, ya. Mungkin aku sama Mona nih, kalau nggak masuk HC, mungkin kita nggak bakalan ketemu nih, Kak, gitu. Karena ada HC, kita jadi ketemu, bisa kerja bareng, sharing bareng, gitu. Nah, kesannya udah nih, Kak. Aku mau dong, Kak, pesannya mungkin buat pengurus, kosmosian, atau teman-teman yang denger Cikes ini, gitu. Apa sih, Kak? Oke. Kalau pesannya buat teman-teman pengurus dulu deh. Buat teman-teman pengurus, pesannya adalah jaga terus organisasi kita supaya jadi organisasi yang sehat, ekosistemnya baik, jangan terpengaruh hal-hal buruk di luar sana gitu ya. Terus buat teman-teman pengurus juga jangan takut buat melakukan kegiatan apapun di HC selama itu baik, aku rasa itu cukup gitu ya. Karena HC sendiri emang bukan organisasi yang kayak memaksakan harus ada proker turunan dan lain sebagainya, harus punya undang-undang tata tertib, tapi di sini adalah tempat teman-teman mengekspresikan diri dan ide-ide gila teman-teman mungkin di sini tempatnya cocok untuk mewujudkannya dalam bentuk proker. Nah, buat teman-teman kosmosian, mungkin ada Kosmosian 2021, 2022, dan adik-adik kita yang baru datang di 2023, welcome to the club gitu ya. Selamat datang di Heuri Cosmos. Nikmati perjalanan di sini. Jangan takut untuk kenal kakak-kakaknya yang ada di sini. Jangan takut juga bakal berhubungan sama alumni dari pengurus Hari Kosmos. Kita senang banget dengan cerita-cerita kalian, dan pesan yang terakhir dari aku, sesuai jargon kita ya, be global researchers. Jadi teruslah menjadi orang-orang yang penuh dengan pola pikir, riset, dan kreativitas ilmiah yang harapannya bisa memberikan kontribusi yang baik bagi dunia ini. Apalagi saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, suhu semakin panas, polusi, kekeringan, perang, dan lain sebagainya. Aku yakin setiap tahunnya atau mungkin setiap waktu Harry Cosmos itu akan melahirkan sosok-sosok luar biasa yang bakal berkontribusi untuk
kebaikan dunia ini. Mungkin kayak gitu. Oke, welcome to the club buat teman-teman semua yang baru join ke HC ya, Kak. Nah, sayang banget nih, Kak, karena kita kayaknya udah panjang banget nih Mon ceritanya. Ya nggak sih, Mon? Tapi bentar deh, tunggu dulu, Cin. Aku mau minta sesuatu nih ya, Maka Brian. Apa Sebagai tuh? penutup, 3 kata dong, Kak, yang menggambarkan HC. Apa ya 3 kata yang menggambarkan Aceh? Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah inovasi. Oke, sehat, keluarga, dan inovasi. Sangat menggambarkan HC banget nggak sih, Mon? Yoi. Oke, karena sesi berbincang kita sudah habis, kalau dilanjutin bisa sampai semester depan nih, Mon, berbincangnya. Dan kita juga memohon maaf banget nih, karena pertemuan kita juga dibatasi oleh waktu, maka kita harus akhiri sampai di sini. Terima kasih juga buat Kak Brian karena sudah mau berbagi cerita buat teman-teman di Sikes. Sampai jumpa di lain kesempatan, Kak. Oke, thank you. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah mendengar. See you the next podcast. Bye. Bye-bye.